research yang benar, konsultasi, nonton video Darwin, Mm-mm. jangan tunda waktu. Itu tipsnya. Mm. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto. Dan setelah sekian lama nih, gue launch video tentang temen gue ya, Bro Ronald ini nih yang lagi di sini nih ya. Itu waktu itu mengenai kalau kuliah di Kanada dengan membawa keluarga ya. Untuk teman-teman yang belum nonton, nanti tolong tonton videonya ya. Ada linknya nih, gue kasih nanti nih. Waktu itu dia share bagaimana dia kuliah ke Kanada dengan membawa istri dan membawa anak 4 loh guys ya. Nah, ini Ronald udah di sini nih. Halo bro, apa kabar bro? Hey, Halloween, bye-bye. Iya, Kabar ketemu lagi kita. ketemu lagi ya. Oke. Iya, Iya bro, waktu itu kan kita udah launch video tuh ya. Dan ya, ternyata antusias dari teman-teman tuh banyak banget. Karena banyak dari teman-teman juga yang mungkin pengen mengikuti jalur lu tuh. Kuliah ke Kanada tuh ya untuk bisa mendapatkan PR gitu ya. wah, iya, iya, benar, Nah, jadi banyak. ya jadi banyak komen-komen juga di YouTube dan juga ada komen-komen yang ke gua Japri juga sih waktu itu ya. Hmm. Nanya-nanya tuh mengenai story lu itu ya. Jadi kita mau bahas nih atau mau membalas nih pertanyaan-pertanyaan dari mereka secara langsung di YouTube gitu kan lebih enak ya. Kadang-kadang secara tertulis kan informasinya terbatas, bener nggak? Ya, benar. Mm-mm. Oke, pertanyaan pertama nih, Koronal. Mm-mm. Selama belum dapat OHIP, untuk healthcare-nya pakai apa dong? Ah, selama belum dapat OHIP kan berarti eh, kita belum eligible, ya kan di sini. Mm-mm. Kita baru datang waktu itu sekolah. Nah, di sekolah itu kalau di sini kita wajib beli insurance. Nah, Hmm. jadi kita pakai insurance dari sekolah itu kita beli itu ada option dua option insurance untuk pribadi sama kalau punya keluarga ada insurance untuk keluarga. Hmm. Nah, harganya waktu itu di Seneca College insurance untuk pribadi sekitar 500-an ya, 500 sampai 600 gitulah. Pastinya lupa gitu. Nah, Itu 500-600 per per semester, tahun, per tahun. per tahun, Per tahun dan per orang ya, per tahun itu untuk individu, ya, individu. Oke. ya untuk per orang. Nah, kalau yang untuk keluarga Mm-mm. 800, 800. 800 itu untuk udah istri dan anak 4 waktu itu, Iya, gitu tuh. istri, anak nggak tahu deh anak berapa ya, mungkin dua atau tiga, tiga kalau nggak salah sih tiga, Hmm. anak Oke. tiga. Anak satu lagi nambah, kalau nggak salah nambahnya 150-an gitu atau 200, lupa deh udah lama sih. Untuk yang lu 500 itu setahun untuk student ya, tapi itu sebenarnya termasuk rate yang lumayan oke lah ya untuk ukuran di Kanada ya, Ya 500 oke, setahun mah. ya oke, soalnya kan Hmm. belinya di sekolah Hmm. dan ya, Jadi waktu lu bayar tuition itu udah include insurance waktu itu gitu ya. ya, ya diincludein sama insurance. Udah include insurance ya. Ya, Oke, oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan cukup ini juga nih, challenging dan juga cukup klasik sih. Ini masalah iya, mengenai umur karena banyak yang nanya tentang umur kan. iya. Kalau umur 53 masih mungkin nggak kerja atau kuliah ke Kanada? Umur 53 ya. Kalau based on point umur 44 itu udah batas maksimal poin nol itu untuk umur, Mm-mm. ya. Jadi kalau umur 53 menurut gua sih janganlah. Kalau udah di atas 50 ya kalau mau ikutin jalan gue gini sekolah gak visible ya itu. Karena umurnya udah nol, poinnya nol, dan time frame-nya juga nggak dapet kayaknya ya. Time frame-nya mau berapa tahun gitu. Sedangkan di sini em, pensiun aja udah boleh umur 60 kan Kalau pensiun mau ya. pensiun, kalau mau pensiun muda, kalau mau pensiun Kalau muda. mau pensiun muda ya boleh Mm-mm. 60, 65 gitu kan. Ya kan jadi Mm-mm. time frame-nya
itu banget ya. Jadi Pendek ya. iya ya. Jadi nanti pemerintah mikirnya ya mau ngapain gitu, datang ke sini cuma mau pensiun doang gitu kan. Iya. Iya. 53 ya Win ya. Mm-mm. Memang sih ada sih kisahnya bro. Gue pernah lihat di YouTube nama channelnya itu Maple Education ya. Itu ada Ya, bapak-bapak orang Padang, dia kuliah ya, ke Vancouver ya, Hospitality. Umur ya, 52 berangkatnya kalau nggak salah. ya. Tapi setelah dia kuliah hospitality, dia dapat kerjaannya di Saskatchewan. Oh ya. Nah, dia jadi operation manager mall lah gitu loh. Nah, ya Nah, makanya makanya kan ini kan gue liatnya based on experience gue ya mm-mm, kan. Ya kalau mau ikutin jejak gue gini ya mendingan jangan, karena time mm, frame-nya nggak dapet. Time frame gue 5 tahun gue kasih gitu paling enggak. betul, iya, Iya, jadi ya kan banyak cara betul, ya. Ya nothing impossible sih kalau mm-mm, niat benar dan benar-benar mau apa namanya, mau mau susah dulu gitu ya, mm-mm, dan giat mau cari-cari kesempatan opportunity, dan nggak cengeng gitu, mau di mana mm-mm, aja, mau Saskatchewan ke, mau ke Halifax ke, mau Prince iya, Edward ke, mau mau ke Atlantik sana ke gitu ya, mm-mm, mm-mm, ya bisa. Kenapa? iya, Iya, tapi kalau bener, hanya lewat jalur gue, ya gue saranin jangan, karena time frame-nya nggak dapet. betul, Itu iya, aja sih. bener-bener, iya. Nothing, nothing impossible sih, bisa aja kalau dia lihat. Jadi sebenarnya umur tuh bukan faktor utama, bener nggak? Bukan. Iya, cuman ya tergantung kita mau ngambil resikonya, bener nggak? Seberapa besar kita berani Benar. ambil resiko ya? Iya benar. Dan ngerti Mm-mm. nggak jalan yang mau diambil apa gitu. Ngerti. Betul. Kalau nggak ngerti, ntar end up kerja labor, general labor, nggak dapet, umur umur habis, duit nggak Mm-mm. pulang, nggak dapet apa-apa gitu. Bener. Yang penting ngerti. Iya. Ngerti, Ka- bener-bener ngerti. Karena kan biasa nih kalau kita umur di Indonesia udah umur 52, 53 tuh menjelang udah mau pensiun, bener nggak? Jadi Iya, secara fisik juga udah nggak seperti waktu umur 30, 40, bener nggak? benar. Dan yang Iya, kedua, di umur 50-an biasa orang tuh udah lebih mature. Dalam arti posisi juga mungkin udah manajer ke atas gitu ya. Bener nggak di benar. Indonesia? Kalau sampai ke sini harus downgrade lagi, siap kerja yang labor lagi, berat bener nggak bro? Iya, benar. Berat. Kalau dari sisi pandang kita berat ya. Tapi kalau orang Mm-mm. itu dan dia ngerti, oh bisa nih, gue jalan ke sini bisa nih, gue jalan ke situ bisa, ya kenapa enggak? Gitu kan. Betul, iya. Ya, karena nothing impossible. Jadi Nothing, tergantung individu lah, bener nggak? benar, tergantung Mm. orangnya. Betul, Kalau betul, ya kalau dia ya kalau dia lihat ada jalan yang visible buat dia, yang possible buat dia, dia tahu sendiri, oh jalannya visible nih. Nah, ya dia mesti cari orang-orang yang dia lihat sudah sukses di jalannya itu gitu. betul, Jangan jangan ke jalan gue. Kalau jalan gue kan beda. betul, Gue iya. kan ngomongnya nggak bisa kalau ke jalan gue. Betul, iya, Jadi iya, jadi bisa aja umur 53 asal dia ngerti apa yang dia mau, apa yang dia betul, tuju. iya. Siap mental, bener nggak? Harus siap Mm-mm. mental. Iya, Betul. harus. Sip, sip. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Ini pertanyaan sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuma ditambah embel-embel lagi nih. Heeh. Apa usia 37 tahun masih bisa diterima kuliah di sana? Dan saat kuliah bawa anak-anak ke sana, apa bisa? Saya single mom 2 anak. Ya, usianya baru 37 tahun. Mm-mm, Balik lagi, kalau nonton video awal, mm-mm, gua kan 42 waktu gua datang ke sini. mm-mm, Jadi bisa diterima kuliah. Kuliah di sini dia nggak lihat umur mm, sama sekali. Ya mau umur 50, 60, mau mau kuliah bahkan college sekalipun juga diterima. mm-mm, Dia nggak lihat umur. Waktu waktu gua kuliah juga di kelas ada yang umur di atas 50, ada mm-mm, satu dua, ada ya. Em, Terus bawa anak, bisa banget bawa anak. Gue bawa anak 4 ke sini. mm-mm. Iya, nah cuman eh, masalahnya pertanyaan yang ini kan dia bilang kan dia single mother. Betul. Ya kalau single mother nanti pertanyaan gue, dia ke sini dia bawa anak 3 anaknya ya. Mm-mm. 2. Ini anaknya 2, Mm-mm, umurnya berapa aja. Nah mm-mm.
kalau misalnya anaknya umurnya masih pada kecil kan nggak bisa ditinggal di sini. Betul. Terus dia sekolah anaknya siapa yang jagain, gitu kan? Mm-mm. Terus dia mau kerja entar part time ya karena sekolah kan boleh kerja part time. Iya, Anaknya siapa yang mau jagain? betul. Kecuali dia pelurunya banyak, simpenannya banyak deh, uangnya cukup buat anaknya masuk ke daycare. Betul. Ya, jadi selama dia di luar, anaknya masuk daycare tuh dua-duanya. Belum considernya ketika lu kuliah kan lu pulang lu mesti belajar. Tapi kalau anak lu masih kecil dari daycare lu bawa pulang lu juga harus asuh anak lu di rumah, bener gak? Bener, Membagi waktu iya, untuk belajarnya itu, bener gak? iya, ngasuh anak apa. Mm-mm. Karena kuliah di sini tuh bener-bener berat ya bro ya. Kalau yang lu cerita di video lu yang pertama itu ya, kuliah di sini tuh ya. Berat, berat fisik, berat. Nah, Mm. eh, ya itulah banyak banyak apa namanya banyak presentasi, Mm-mm. banyak ininya juga apa namanya work group group work. Mm-mm. Iya, group work itu yang paling sulit. Soalnya kenapa? Ya kan kita mesti cari cari waktu, cari waktu luang kan untuk Iya. ketemu kan. Mm-mm. Pandemik ya, sebelum pandemik. Mm-mm. Sulit karena masing-masing orang kan beda. Wah, dia dia habis habis kuliah dia kerja part time jam segini, dia kerja ya dia available, dia enggak. Wah, susah waktu itu dulu. Iya, betul. Cari waktunya. Mm-mm. Waktunya eh, jangan dipikir kalau kuliah di sini Mm-mm. habis kuliah pulang kuliah bebas. Enggak, PR banyak. Iya, betul. PR banyak. Habis kuliah kerjain PR. Mm-mm. Work. Ya itu. Betul. Iya. Waktu banget kalau kuliah nggak kayak kerja. Kalau kerja kan habis kerja 9 to 5. Iya. 505 tank tutup langsung lompat beres. Bodoh amat ya kan. Iya, betul, betul. Iya, bodoh amat. Iya, lu mau Iya. time bayar. Kalau enggak ya udah gitu. Iya, betul. Besok. Time is money ya, bener gak? Bener. Iya, bener. Jadi bener yang lu bilang tadi, tergantung anaknya umur berapa dulu, bener gak? Kalau satu udah agak gede, udah legal di sini untuk bisa ditinggal sendiri dan jagain adiknya, itu rada enak. Betul, iya. Ya 13 lah, yang satu ya 13 atau Mm-mm. 14. Nah, Iya, oke. betul, Oke betul. lah. Cuman Mm-mm. ya soalnya single mother kan. Betul, iya. Mm. Iya, susah. Kalau Oke, oke. Bang, kalau sekolah sambil kerja, jam kerjanya dibatasin per minggu ya? Sorry, ini jam kerjanya dibatasinkah per minggunya gitu? oh Hmm. ya di sini sekolah boleh sambil kerja ya, Mm-mm. kerja part time ya, tapi dibatasi seminggunya 20 jam gitu. Seminggunya 20 jam kerja part time. Hmm. Nah, lewat dari 20 jam nggak bisa. Kecuali bisa lewat dari 20 jam kecuali off out of out of record Wah, ini kita nggak rekomen deh under ya untuk yang table. kita Nah, nggak rekomen deh ya untuk yang kali ini ya. ya nggak rekomen, Iya, tapi banyak dilakuin sih. Tapi nggak rekomen karena kalau ketahuan mm-mm. deportasi. Ya Betul. benar, pemerintah sini nggak akan eh, apa toleransi sama gitu-gituan. Karena Karena itu illegal work berarti ya. iya dia bilang illegal work. Koronel, kalau anak sekolah di pabrik, enrollnya bagaimana? Apa harus ada tempat tinggal dulu di sana atau bisa daftar dari Indo? Daftarnya buat secondary sama primary student ribet nggak? Ya anak sekolah di sini tuh gampang banget ya Mm-mm. dan gratis, semua mau gratis. Ya, itu kelebihannya kalau mau sekolah di sini, orang tuanya anak juga bisa sekolah gratis. Mm. Dan masuk sekolah anak di sini itu nggak ribet kayak di Indo. Tuh, kalau di Indo tuh ribet. Setahun sebelumnya udah mesti bayar dulu. Kalau nggak kayak gile. Iya, benar, benar, benar. Kalau di sini tinggal datang ya bawa persyaratannya untuk enroll untuk masuk itu nggak ada enrollan sih sebenarnya. Tinggal datang ke sekolahnya yang di areanya karena per area kan bawa 3 surat. Satu itu identitas pribadi
Mm-mm. paspor, ya kalau ada driver license sudah punya, pakai driver license, biasanya kan belum punya kalau new Mm-mm. kan paspor. Mm-mm. Paspor, yang kedua surat dari landlord yang punya rumah, ya, Mm-mm. proof of address istilahnya. Oh. Ya, ya proof of address itu ya, minta dari landlord ke kalau sewa apartemen, kalau sewa rumah orang, sewa Mm-mm. basement ya minta sama sama orangnya, apa, tulis surat gitu bahwa benar anak ini, bahwa benar keluarga ini tinggal di sini, bla bla bla, tanda tangan. Iya. Terus sama satu lagi electricity bill, bills lah pokoknya. Ya, phone bills, Mm-mm. electricity bills, bawa ke sekolahnya. Jadi 3 surat itu dibawa, kasih sekolahnya, beres. Anaknya besok bisa masuk. Sorry, ada satu lagi yang lo lupa nggak? Kemungkinan Apa tuh? imunisasi, kartu imunisasi. Oh iya benar, Hmm. surat-surat imunisasi semuanya harus dibawa. Dan itu juga sebenarnya kalau nggak punya bisa nyusulin. Oh, bisa nyusul. Bisa Oke, oke. nyusul. Iya, nanti dia lihat, oh ini kurang, imunisasi di sini dulu. Gitu. Mm-mm. Disuruh Iya. datang ke city, ada public health ya di city, Hmm. kasih free. Wow, free ya. Free, iya Sekolah free. free, imunisasi free lagi ya. Free untuk Padahal international anak-anak. student lo status lo ya. Benar. Hmm. Untuk anak ini, negara buat anak-anak, surga ini. Surga ya, bener ya. Benar. Anak-anak kita terjamin, dijamin. Mm-mm. Jadi Jadi tadi itu awalnya. pertanyaannya, sorry, jadi pertanyaan yang kedua itu kan apakah harus ada tempat tinggal dulu di sana atau bisa daftar dari Indo? Oh, nggak bisa daftar dari Indo. Mm-mm. Proof of address kan. Mm-mm. Iya, nggak bisa. Lagian Betul. kalau mau daftar dari Indo, logikanya di mana? Mau tinggal di mana ntar di sini, mau daftarnya di mana? Betul. Iya. Iya, nggak bisa. Jadi nomor satu itu sebenarnya tempat tinggal dulu, benar nggak di sini key-nya ya kan? Iya, datang sini Mm-mm. tempat tinggal. Hotel juga nggak bisa. Datang sini tinggal di hotel dulu misalnya. Terus mau mau apply sekolah, Iya, harus proof of address-nya gimana? Nggak benar-benar. bisa. Iya. Maksud gua gini, jadinya kan kalau di sini tuh berarti tempat tinggal itu ngikutin sekolah, bener nggak? Kalau kita mau sekolah anak di sekolah ini nih, karena sekolahnya bagus, ya mau nggak mau Iya, kita harus cari tempat tinggal di daerah sekitar situ, bener nggak? betul karena zonasi istilahnya kan. Mm-mm, Iya, iya. benar, benar. Mm-mm. Cuman Zonasi. kendalanya kalau di sekolah-sekolah yang favorit, biasa properti di situ sewanya atau harga rumahnya mahal, bener nggak? Benar. Iya, kalau sekolahnya bagus, Mm-mm, sekolahnya ratingnya bagus, mm-mm. sepertinya sekitarannya pasti pasti mahal itu. Itu udah pasti deh. Udah Rent pasti. mahal. Betul, betul. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, Iya. lalu berikutnya. Ya tadi mungkin udah dijawab kali ya. Daftarnya buat secondary sama primary student ribet nggak? Nggak ribet sama sekali, nggak ribet. Di sini tinggal bawa surat-surat itu aja, dibaca doang sama pihak sekolah, Mm-mm, ya, sama orang administrasi sekolah, cuma dibaca, oh tinggal di sini. Udah, bilnya ini, cek alamatnya sama, ya udah identitas mm-mm. ini anaknya umur segini-segini, udah langsung masuk. Dia nggak akan ngecek-ngecek ke rumah gitu untuk datang, Betul. nggak tinggal sini, nggak, karena di sini ini apa namanya, base of kejujuran ya di sini ya. Mm-mm. Iya, Iya. mereka mereka percaya gitu, mereka percaya. Mm-mm. Mungkin karena ini kali ya, pertanyaan seperti ini muncul karena kita masih terbiasa dengan pola lama ya. Kalau mau daftarin anak buat masuk Ya, SMP aja udah setahun sebelumnya udah harus daftar wah, daftar dan kalau nggak dapet bangku atau gimana gitu wah kali ya. ribet, isi form ini ya kan, nanti iya Mm, isi form itu gitu. Daftar daftarnya juga dikasih tenggang waktunya, ada segini tenggang waktunya. Kalau nggak nanti betul. nggak keterima atau apa. Kalau di Iya. sini datang aja ke sekolahnya, masuk bisa langsung. Mm-mm. Selama kita tinggal di region itu, bener Selama nggak? kita tinggal di region ini pasti ada tempat duduk, Pasti pasti. ada tempat duduk, Iya, betul. Iya. itu yang gua alami sih 2 tahun ini kan, anak gue sempat pindah sekolah juga kan, sempat pindah-pindah, enggak masih Hmm, iya. ada tempat duduk. Kalau boleh tahu, berapa ya perkiraan biaya kuliah di sana? Nah, biaya kuliah, em, sebenarnya biaya kuliah kalau college ya itu
Tapi semuanya sih college atau university itu seragam ya di sini ya. Kalau yang gue lihat ya dulu, jadi nggak jomplang jauh gitu, yang sini mahal, yang situ murah gitu ya. Hmm. Eh, dengan catatan universitinya sama ya, public university ya. Karena kan di sini kan yang bagus kan semuanya public university, public college ya, yang benar-benar rekomend ya. Hmm. Kalau mau murah masuk college, jangan masuk university. Hmm. Ya university itu agak mahal. Hmm. Ya, kalau college setahunnya itu rata-rata 15.000 sampai 18 ribuan lah setahun. Hmm. Canadian dollar. Oke. Ya, which is kalau university mungkin bisa di atas 20.000 kali ya. Hmm. Gitu. Iya. Ya, 15.000 sampai 18.000 per tahun. Itu ya tambah uang buku lah setahunnya 1.000. Tapi itu Oke. juga bisa beli, bisa enggak, bisa pinjem buku di sini. Dari library ya atau gimana? Iya, dari library bisa pinjem. Hmm. Oke. Jadi 15.000 sampai 18.000 plus book itu ya kalau di Indonesiain 200 juta lah setahun kurang lebih gitu nggak ya? Iya, setahun 200 juta. Udah 200 ya. cuma itu. Nggak ada yang namanya uang-uang pangkal yang selama ini salah Iya. salah ngerti juga ya. Teman-teman gue juga ada yang salah ngerti loh. Oke, 15.000. Ya udah, terus apa lagi? Ya, uang pangkalnya berapa? Nggak ada. Jadi iya 15.000 sampai 18.000 itu udah all in itu untuk kuliah selama setahun. Hmm. Jadi itu semuanya tuition. Sorry, yang insurance udah termasuk belum ya kira-kira di 18.000? Udah termasuk di situ Udah 500-an. insurance ya. Iya, udah Hmm. termasuk insurance 500-an. Iya, iya. Hmm. Jadi iya total 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 ya 18.000 lah kalau sekolahan sekolahan saya ya 15.000. Sekolahan saya 18.000 setahun. 18.000 ya. Hmm. 18.000 Canadian dollar. Karena lokasi sekolah lu juga kebetulan di tengah kota ya. Seneca itu kan di tengah kota ya. Nggak tengah banget sih, Win. Oh, Ke kota 20 menit dari sini. oh, itu yang di mana lokasi lu yang lu kuliah? Di sini di apa Don Mills and Vince, North York ya itu ya daerahnya. York. North Ya, York ya. Oke, North oke. York. Don Mills Hmm. and Vince. 20 menit lah kalau mau ke downtown. Hmm. Oke, oke. Iya. George Brown kalau yang di tengah kota ada George George Brown. Brown ya. Hmm. Iya. Tapi kalau lu pernah research nggak kalau misalkan daerahnya agak sedikit minggir gitu ya, misalkan di Mississauga atau di Oakville akan lebih murah dikit nggak gitu ya? Enggak sama aja, Win. Sama ya berarti ya Sama harga aja. tuitionnya. Nah, Hmm. kalau tuition sih sama aja di sini. Hmm. Oke, oke. Sip, Ya, sip, sip. public college ya. Public college betul. Kalau yang private nggak pernah research gue. Nggak pernah research. Oke, oke. Sip, sip. Lalu berikutnya nih, kayaknya ini waktu itu buat lu spesifik banget nih. Kok international logistik itu major for S2 ya? Bukan, ambilnya di college, ya kan? Mm-mm. Ya, jadi international international transportation and customs, bukan international logistics. Hmm. eh itu college. Jadi itu setara dengan kalau di Indonesia tuh D D2 ya. D2 D2. nggak gitu ya zaman Hmm. dulu gitu kan ya. Atau SMK, sekolah kejuruan. Hmm. Ya karena apa yang dipelajari di sini itu benar-benar praktikal. Hmm. Benar-benar apa yang dilakuin di dunia nyata gitu, di dunia kerja. Oke. Ya itu gue taunya ya setelah dapat kerja. Wah ternyata Hmm. benar-benar sama nih. Ya ini yang dilakuin, ya itu, ya ini. Hmm. Jadi Iya. jadi kalau kuliah di college itu ready to work. Tuh. Jadi porsi teorinya nggak terlalu berat gitu ya, tapi prakteknya banyak gitu ya. Bener, prakteknya banyak ya teori Mm-mm. seimbang lah. Jadi Mm-mm. sekaligus gitu teorinya gini nih loh prakteknya dikasih tahu sekalian. Prakteknya Mm. gini dan praktek terus gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, jadi bener-bener ready to work. Dan Mm-mm. itu bukannya untuk S2, enggak ini Mm-mm. college. College. Mm. Ya. Iya. Mm. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih ya. Halo Darwin dan Koronal, aku mau nanya nih. Katanya tuition fee bisa di tax refund kurang lebih 15% setelah 1 tahun lulus. Benarkah?
Tuition fee bisa di tax refund itu benar. Tapi jumlahnya persentasenya berapa kurang tahu. Kurang tahu. Hmm. Uh, ya gue kasih bocoran aja waktu gue dapet tax refund pertama kali Mm-mm. ya setelah lulus kuliah itu kuliah kan 18.000 setahun. Kuliah 2 tahun kan berarti 36.000 ya. Mm-mm. 36.000 terus setelah lulus kuliah beberapa bulan kemudian urus urus tax refund itu gue dapet tax refund sekitar 3.100-an. Wow. Iya nggak tahu itu tax nggak dijabarin sih nggak Mm-mm. dijabarin itu tax refund apa aja kan memang nggak dijabarin kan tax Mm-mm. refund aja kan dia ngomongnya gitu. Betul. Iya padahal kerja ya kerja part time sih kerja part time cuma berapa sih gitu kan. Hmm. Iya. Mm-mm. Iya, sebulan cuma 1.000 lebih kerja part time waktu itu income, which is tahun 12 ribuan ya. Mm-mm. Iya, 2 tahun 24.000. Nggak tahu tax refundnya sekitar 3.100. Hmm. Ya, itu untuk udah termasuk tuition college, cuman Hmm. berapanya nggak ngerti. Gitu. Mm-mm. Tax Tapi refundnya nyenengin juga sih waktu dapet. Belum belum pernah kan, apalagi dulu di sana kan tax refund boro-boro gitu kali. dan tax refund di sini prosesnya cepet lagi ya keluar duitnya ya. Wah cepet cepet Mm-mm. cepet banget. Pemerintah Iya. keluarin duit tuh cepet demen nggak ditunda sama dia. Iya, sebenarnya sih tax refund itu kalau kita mau lihat breakdownnya bisa, bro. Tapi Oh mesti ya ngelihat ke perhitungannya ketika lu hitung tax refundnya itu kan banyak breakdownnya tuh. iya benar Nah, nanti dilihat tuh dari ya antara income lu dengan tax credit lu berapa gitu. iya benar bisa. Mm-mm. Ya ini yang nanya nih berarti pemikirannya udah jauh nih. Selain udah mikirin kuliah, udah mikirin buat sampai ke tax refund segala dia nanya nih. Iya Eh, untuk kuliah dengan membawa pasangan dan anak-anak, apakah harus melalui immigration consultant atau bisa urus sendiri? Nah, kalau urus sendiri boleh bagi step by step-nya. ya kalau mau pakai immigration consultant atau urus sendiri itu sih sebenarnya optional ya itu Mm-mm, di masing-masing ya. mm-mm, Kalau nggak mau ribet ya pakailah konsultan atau kalau mau ribet sendiri mau tahu step by stepnya ya uruslah sendiri itu juga mm-mm, gak usah selama kita ngikutin semuanya ada kok step by stepnya di internet kan dikasih tahu mm-mm, kan ya, kalau mau jalannya sekolah datang ke sini sekolah ya step by stepnya kalau ngurus sendiri eh, pertama cari sekolah ya mau sekolah di mana mau jurusannya apa ya. Terus kalau udah dapet cari tempat tinggal daerah situ. mm-mm, Tuh, ya kan? Nah, udah dapet itu nanti kan dapet surat penerimaan dari sekolah, ya. mm-mm, Nanti dapat surat penerimaan dari sekolah. Nah, itu dipakai buat apply visa, visa student mm-mm, itu ke konsulat mm-mm. Kanada. Udah, Seperti itu. iya, cuman itu aja. Hmm, Kasih apa namanya proof proof of fund juga ke mm-mm, konsulat Kanada gitu. mm-mm, Ya kalau nanti di bakalan diwawancara dipanggil siap-siap mm-mm. untuk jawab gitu ya Iya, siap-siap dokumen asli semua sama jangan lupa pasti ada tes kesehatan mm-mm, terus dicek kesehatannya dan itu rumah sakitnya udah ditunjuk sama konsulat Kanada iya. ya rumah sakit mana-mana aja yang bisa untuk tes Mm-mm, kesehatan yang mereka approve oke. gak susah kok gitu nah kalau mau pakai konsultan ya sama sebenarnya cuma konsultan yang lakuin Hmm, konsultan ya udah cuma gitu doang ya. Mm-mm. stepnya. Tapi ya setahu gue juga kan lu kalau mau pakai konsultan edukasi ya, kalau yang benar konsultan edukasi itu nggak minta fee kok, karena fee-nya dia dapetnya dari sekolah kok, bukan dari Benar kita kok. benar ya. Mm-mm. Terserah mau Mm-mm. pakai agent mau pakai konsultan atau mau urus sendiri tapi nggak sulit
tergantung kitanya mau ribet apa enggak. Itu aja ya, bener gak? Iya, tergantung mau ribet apa enggak Mm-mm. aja. Oke, oke. Sip, sip. Oke, Hmm. dan ini udah lumayan panjang juga nih video kita. Dan ini kita menuju ke pertanyaan terakhir nih ya. Kisaran dana yang disiapkan untuk 2 tahun kurang atau lebih dari 1 miliar. Apakah termasuk proof of fund? Itu dulu. Ya, em, ya itu termasuk proof of fund semuanya. Jadi proof of fund em, itu jumlahnya jumlahnya itu uang sekolah kita Mm-mm. sama setahun aja, nggak usah 2 tahun, walaupun sekolah 2 tahun atau 3 tahun. Mm-mm. Ya kasih lihat kita bisa bayar uang sekolah selama setahun, Mm-mm. kita punya duit buat living cost Mm-mm. setahun. Mm. Ya, jadi setahun walaupun Mm-mm. kuliahnya 2, 3, atau 4 tahun, Mm-mm. cuman mereka cuman require untuk setahun proof of fund. Mm-mm. Iya, itu udah termasuk uang sekolah itu. Mm-mm. Iya, plus living cost. Mm. Oke, oke. Terus dia tanya lagi nggak detailnya berapa Dia nggak tanya sih. sekolah. Ya, Mm. ya boleh juga kita jelasin dikit kali ya living Mm-mm. di sini ya Win ya, Mm-mm. biar jelas ya. Mm-mm. Jadi sekolah taruh taruh katalah tadi udah 18.000 setahun ya kan. Iya. Ya ini untuk proof of fund ya, kita hitung setahun ya. Mm-mm. Sekolah 18.000 setahun, living cost di sini setahun per orang yang waktu gue research dulu sebelum gue kesini itu sekitar 15 ribuan setahun Mm. Iya. per orang Mm-mm. ya. Jadi mau anak kecil kek, mau orang gede kek, pokoknya 15.000 setahun. Itu sih hitungannya hitungannya gue ya waktu gue ngitung gitu, karena Mm-mm. amannya aja kan. Mm-mm. Ya, jadi kalau kalau cuma seorang ya 18.000 plus 15.000. Iya, iya, iya. Berapa Make tuh? sense. 33.000. Mm-mm. Itu proof of fund-nya Mm-mm. yang dikasih lihat ke Yap. konsulat. Mm-mm. tiga puluh Oke, tiga oke. ribu Kalau satu orang, kalau Iya, family ya tambahin aja per orangnya 15.000. betul. Udah beres, Mm-mm. udah Mm-mm. bisa berangkat dan itu gua rasa sih itu safe gitu, safe bener. Safe Safe bener. ya. Mm-mm. Nah, untuk bisa tinggal di sini, hidup di sini selama Oke. setahun. Mm. Safe. Iya, ini gue kenapa bahas sedikit mengenai budget ya di terakhir-terakhir ini karena ya memang Hmm. salah satu concern orang mungkin banyak lebih ke arah budget ya. Kalau orang yang Iya, kesini bawa anak dan istri ya gitu ya. iya benar. Tapi ya sebenarnya tadi yang seperti lu udah jelasin intinya kalau misalkan memang ketika nanti kita kesini anak kita udah sedikit lebih besar ya udah umur 12, 13. Iya, Misalkan kita yang mau sekolah, kita tapi mau sekolah dan sambil kerja part time. Lalu istri bisa kerja iya. full time. Yang lebih concern lebih di awal berarti sebenarnya hanya fokusin siapin tuition fee aja, bener gak? Benar, siapin tuition fee sama Mm-mm. ya ya living cost lah Iya, untuk ada ya, pembuktian, ada living cost gitu kan, bener gak? ya Di untuk living tabungan cost gitu lah kan. ya. Tapi Karena ketika kita sudah berangkat, maksudnya, oke kita udah berangkat, selama berapa bulan pakai uang yang tabungan dulu. Tapi tiga iya empat bulan udah established, ya udah kita udah bisa kuliah sambil kerja, istri udah kerja full time. Gua rasa kalau dengan hidupnya sederhana bisa cukup, bener nggak? bisa cukup dong. Mm-mm. Iya. Jadi Iya, apa namanya? Ya dana ya harus ada, harus disiapin buat bumper. Kita kan nggak tahu ya di betul, sini ya gimana gimana gitu kan ya. Ya memang begitu gitu teorinya kan. Dia bisa kerja, cuman kan nggak tahu dapat kerjanya kapan. betul. Nah tapi kalau dia kerjanya mau kerjanya, nih gua ngomong yang laki ya, suami Mm-mm. ya, Mm-mm. dia mau kerjanya cari kerja di sini nggak milih-milih ya pasti cepet. Mm-mm. Di sini opportunity banyak kalau untuk kerja labor, general labor, ya Betul. kan? Iya, walaupun masih situasi pandemik gini juga masih bisa, masih banyak kalau untuk kerja labor. Mm-mm. Contoh, Betul. contoh kerja di warehouse. Mm-mm. Kita terima banget karena warehouse-nya sekarang kan warehouse kan apa namanya over over banget kerjaan gitu. Iya. Karena orang Mm-mm. kan belinya semua kan belanja kebanyakan online sekarang. Mereka butuh banget gitu kerja labor. Ya. Jadi
Ya kalau dia mau kerja nggak pilih-pilih bisa bisa cepat kerja. Kalau dia kerjanya ya pilih-pilih ya lama. Iya, Iya betul. sulit dapat. Mm-mm. Iya. Jadi iya membantu kalau kalau suaminya bisa datang ke sini bisa kerja, apa namanya istrinya yang sekolah itu membantu banget Iya, keuangan keluarga itu. betul, betul. Iya. Mm-mm. Oke, oke, sip deh. Kalau gitu, ini kita udah menjawab ada sekitar 11 pertanyaan dan uh, gua ngelihatnya saat ini banyak sekali teman-teman yang lagi mau ke sini tuh case-nya kayak umur udah sepantaran kayak kita, terus Ya, bawa anak, bawa bawa istri gitu ya, mau lewat jalur iya, kuliah dan ya tentu saja banyak keraguan-raguan, banyak juga kebimbangan gitu ya. Karena ini kan ibaratnya kurang lebih kayak life and death gitu ya, bener nggak? Gambling gitu ya iya, berangkat ke Kanada itu ya. Nah, ya. gua rasa gue pengen minta sedikit inilah apa mungkin motivation sama atau tips dari lu bro untuk teman-teman yang lagi mau berangkat dengan case-nya mirip dengan lu gitu. Ya kalau kalau motivasi dan tips ya yang gua saranin sih benar-benar research ya sebelum berangkat benar-benar research. Kalau mau sekolah kita ngomong jalur sekolah ya karena kan gua kan jalurnya sekolah ya kita nggak ngomong jalur yang lain ya. Betul. Dan yang benar-benar visible sekarang yang benar-benar um, istilahnya oke lah untuk Mm-mm, pindah ini kan jalurnya sekolah sekarang mm-mm, ya cari benar-benar sekolahnya cari benar-benar research benar-benar apa yang Kanada butuhkan mm-mm, skill yang di sini butuhkan terutama mau tinggal di kota mana skill apa yang dibutuhkan di kota itu gitu mm-mm, ya nah terus habis itu eh, cari tempat tinggal jadi mm-mm. biar datang ke sini langsung bisa ada tempat tinggal langsung masuk gitu. Betul. Ya kalau nggak ada pun bisa tinggal di hotel ya kalau kalau apa ya siapin siapin dananya agak lebih aja buat hotel karena kan pasti lebih mahal ya kan Mm-mm, ya. Dan ya research bener-bener yang mateng tahu maunya apa mm-mm, terus cari orang yang emang udah berhasil di bidangnya itu gitu mm. jalannya itu. Iya, Oh dia jalannya jalan yang kayak gua mau tempuh nih jalannya kayak gitu nih cari orangnya itu tanya gitu iya. ini gimana kan dia udah ngalamin dia udah jalanin tanya dong gitu Mm-mm, kan nah habis gitu action jangan nunggu-nunggu mm. harus harus bener-bener cepet gitu Iya, karena buat apa nunggu gak ada iya. gak ada worth worth it-nya sama sekali nunggu ya Mm-mm, contohnya gini kalau misalnya gue waktu itu gue nunggu nunggu ya kan gue berangkat 2018 mm-mm, Desember ya dengan ini apa kondisi waktu itu masih ada kasus masih ada job masih jalan mm-mm, harganya juga lumayan ya. mm-mm. Kalau gue sayang-sayang wah tunggu dulu sampai ini selesai lah tahun depan atau apa pandemik ya nggak Semakin lu gimana tunda malah semakin repot dan ya bener gak? kita kan nggak tahu apa yang ada di depan Mm-mm. iya kan Umur juga udah TikTok nambah terus, bener gak? umur nambah terus iya jadi kalau udah mau mutusin gue mau pindah gue mau pindah dengan jalur ini oke langsung research langsung ya time frame-nya jangan lama-lama dari research cari orang yang ini konsultasi untuk berangkat time frame-nya jangan lama-lama jangan tunda Ibaratnya jangan pelin-pelan lah, bener gak? jangan pelimpan langsung aja jalan karena untuk Mm, apa gitu ya anak mm-mm, sekolah nunggu dulu lah nunggu tanggung nih udah tinggal beberapa bulan lagi lulus kalau gue sih enggak dulu langsung kita berangkat ngapain langsung gue iya, cabut-cabutin dari sekolah ayo bilang kepala sekolah kita kita ada kepala sekolah mau berhenti besok kita mau berangkat ke Kanada gitu ya udah berhenti aja nggak usah nunggu-nunggu sampai selesai sekolah ngapain iya, iya, kan iya, karena di sini bisa langsung masuk sekolah juga betul, ya kan betul, toh kalau nggak bisa masuk sekolah nggak bisa langsung toh misalnya ya anggap aja kita liburan lah gitu iya, liburan beberapa bulan lah atau liburan setahun lah apa ruginya gitu kan iya, iya ya kita jangan rugi waktu yang penting jangan rugi waktu gitu. mm-mm, Nggak tahu apa yang ada di depan kalau iya, kemarin kita kita tunda-tunda
pandemik, Win. Ya kan? Luar biasa. Menderita kita mungkin di sana. Mungkin. Iya. Iya, Iya, benar-benar. dan kita udah masuk sini pandemik. Wah, bener-bener enak gitu. Iya, Jadi benar-benar. ya tipsnya jangan buang-buang waktu Mm-mm. ya. Time frame-nya tentuin, research yang jelas, cari konsultasi yang jelas ya. Eh, Nontonin video YouTube-nya Darwin yang banyak biar Mm-mm. jelas semuanya. Nah, Iya, iya. informasinya bagus-bagus di sini Mm-mm. Mm-mm. ya, dan informasinya tuh benar-benar apa namanya faktual gitu ya, Mm-mm. buat di sini karena kita Mm-mm. semua kan tinggal di sini ngomong Mm-mm. Betul. dan Apa adanya, bener gak? iya apa adanya. Dan action gitu, action jangan tunda-tunda, itu yang Betul. itu yang paling apa namanya yang gue paling tekanin, jangan tunda-tunda Mm-mm. emang yang udah mau ya. Bener, iya. Iya Dan yang gua rasa tuh salah satu hal yang paling penting tuh ya, kalau lu tunda-tunda ya, semakin lama peraturan immigration juga semakin berubah-berubah. Kayaknya benar semakin lama semakin ketat persaingannya. benar. Iya karena iya itu yang gue tekanin juga sama teman-teman yang nanya ke Mm, gue, ngapain tunda-tunda, karena trennya di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu semua negara tambah lama tambah mempersulit imigrasi gitu. betul. Iya jadi ngapain ditunda-tunda, lihat nih oh sekarang lagi begini, langsung langsung action. Iya, Apalagi mau pemilu nih misalnya di negaranya mau itu, wah sekarang lagi gampang, begitu nanti pemilu yang menang siapa nanti dipersulit gitu kan, betul. susah. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada worth it-nya sama sekali untuk yang namanya nunda-nunda itu. Iya, betul. Waktu gua mau ke sini, wah banyak banget. Ngapain sih beginilah begitulah. Mm. Itu gua pakai kacamata kuda udah. Bener-bener fokus. Kalau terlalu banyak dengar kiri kanan repot dan ya. Wah, Mm-mm. payah dah. Ada Iya. apa, banyak orang yang nggak usah deh, ngapain, udah enakan di sini, udah beginilah, udah begitu. Mm. Bikin bikin pusing gua malah gitu. Padahal Iya. fokus gua ke sana gitu, fokus. Mm-mm. Karena gua udah nggak lihat lagi yang ada di sini tuh, udah buat gua tuh udahlah ngapain sih gitu kan. Nggak Mm-mm. gitu. Gua mau ke sana, ada ini di sana. Iya, Udah, betul, betul. itu aja. Jadi kita mesti mesti stubborn. Betul. Nah, kalau nggak stubborn, nggak apa namanya, mau masih bisa diombang-ambing sama orang, sama keluarga, sama orang Mm-mm. apa, ya nggak jadi-jadi. Pandemik, Iya. pandemik selesai kapan nggak tahu. Nggak, iya, you'll never know ya. Nggak. Terus Mm. gimana, ya Mm. kan? Betul, betul, Iya, betul. Oke, iya, oke. Sip, hilang kesempatan. sip, sip, sip. Jadi Oke. tipsnya yaitu research yang benar, konsultasi, nonton video Darwin, Mm-mm. jangan tunda waktu. Itu tipsnya. Mm-mm. Wah, Wajar. mantap, mantap, bro. Jadi teman-teman yang lagi nonton video ini dan yang masih penuh kebimbangan ya, 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 coba untuk ikutin tuh sarannya Ronald ya, gitu ya. Tapi itu kembali lagi kepada individu kalian masing-masing ya. ya, Seberapa risk taker kalian, bener gak? benar. Nah, Hmm. ya, satu lagi Win, mau Oh gue, iya. sebelum gue kesini kan, ya gue join juga kan satu grup kan, Mm-mm. ya grup yang gede kan di sini kan. Nah, Mm-mm. ya itu sama aja, kita join grup itu juga ada yang encourage, ada yang discourage. Mm-mm. Tahu bawa anak, ada yang suruh datang, kamu aja dulu datang, ngapain bawa anak-anak, udah settle di sini, nanti baru inilah, nanti baru itulah, Mm-mm. itu kan, nanti gimana, soalnya keluarga besar kan, anak 4 lagi ya kan. Mm-mm. Nah, itu gue nggak dengerin semua, gitu. Ya gue dengerin, cuman gue research lagi, gue pikir lagi, gitu, gue research lah. Ya tapi ya itu masukan ya, tapi kalau emang yang udah niat, ya kan, tahu apa yang dikerjain, bener-bener tahu, gitu kan, Mm-mm. udah bener-bener firm, Mm-mm. jalan semua. Dan gue jalan, Jalan ya. iya, nggak gue tinggal, keluarga gue bawa semua. Mm-mm. Betul, Iya, betul. walaupun Iya. orang banyak ngomong sumbang soal begitulah, nanti tunggu dapat tempat dulu lah, beginilah begitulah. Nggak, Mm-mm. kita Iya. berdoa dan bertindak. Betul, iya. Kita Gua rasa punya sih, Tuhan kok. iya. Gua rasa sih kalau masalah bawa keluarga ke sini ya,
Itu tuh menurut gua rasa juga yang di atas pasti akan berkatin juga dalam arti gini. Toh Iya, memang sebenarnya benar. suami dan istri tuh baiknya jangan berpisah, bener nggak? Benar, itu benar. Mm-mm. Ya, Iya. kalau datang sendiri ke sini, bayangin, mau Mm-mm. sekolah terus cari kerja ya, keluarga masih ada di Indonesia, ya Mm-mm. apply visa lagi misalnya kan, Mm-mm. atau ada yang sakit, atau ntar begini begitu, gimana? Pusing nggak pikiran, ya kan? Iya, betul. Jadi kacau kita di sini. Gue sih mikirnya kayak gitu. Mm-mm. Dan biaya juga, biaya jadi double loh. Iya, Iya, di sini kita keluar biaya, di sana kita keluar biaya juga. betul. Emang istri anak di sana nggak makan, bener nggak? Nggak Betul, nggak sekolah gitu makan, ya? nggak Mm. sekolah, ngeles segala macem, ya kan? Wah, Mm-mm. berapa lagi uang yang mesti di apa namanya siapin untuk ini gitu. Betul. Iya, Nah, ya iya. itu pertimbangannya. Jadi kalau bawa keluarga, datang sekeluarga langsung atau sendiri dulu, hitung-hitungan gue, datang sendiri dulu, itu sama sekali nggak masuk akal. Hmm, I Not see, make I sense see. at all. Ya, datang langsung keluarga, Mm-mm. itu lebih masuk akal. Ya, karena Oke. itu, Win. Dari segi biaya nggak masuk akal kan? Iya. Di sini anak lo sekolah free. Mm-mm. Bisa dulu bayar. Ngapain gitu? Iya, Iya. benar, benar, benar. Di sini lo keluar biaya buat hidup lo. Di sana mereka keluar biaya buat hidup mereka juga. Iya, Belum, iya biaya double. betul. Iya, belum belum lagi biaya mental, ya kan? Jauh dari istri, dari anak, bener nggak? Psikologis. Mm-mm. Iya, jauh. Mm-mm. Kalau ada apa-apa kita nggak fokus di sini, pusing, nggak bisa Betul. mikir. Iya, Mau cari apa bingung. Karena apa? Ntar mesti telepon ke rumah lah, mesti WhatsApp apa ya kayak gini lah, telepon WhatsApp lah atau apalah. Tapi kalau iya. enak kita udah beres gitu, udah beres. Mm-mm. Betul, betul. Itu Iya. tipsnya kalau yang keluarga ya. Mm-mm. Ya, gua rasa ini yang terakhir nih ya, mungkin ini yang terakhir sebelum kita tutup satu hal nih ya, mungkin teman-teman perlu perlu lakukan ialah satu, stay positif, yang kedua gaulah dengan teman-teman yang positif untuk berangkat ke Kanada, bener gak? Bener, bener. Ya, Mm-mm. itu sama orang gagal. Betul. Heeh. Kalau sama orang gagal, omongannya pasti jelek semuanya. Betul. Iya, cari orang Mm-mm. sukses. Iya, jadi kadang-kadang pasti nanti kalian akan menemukan orang yang mungkin kecewa dengan Kanada, akhirnya ceritanya Bener, negatif semua dengan Kanada gitu. bener. Iya, Mm-mm. Itu iya, aja sih. Mm-mm. bener. Mm. Jangan ketemu sama orang gagal. Ya boleh, tanya dia, belajar dari kegagalan dia. Tapi jangan, Betul. tuh kan kata dia gini, tuh kan kata dia gitu. Jangan gitu. Iya. Benar, 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 benar. Setuju, setuju. Oke deh, kalau gitu, thank you nih waktunya Ronald untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Sama-sama, Win. Ya. bagi teman-teman, jika masih ada pertanyaan lagi, ya tulis aja di komen di bawah ini. Siapa tahu saya dan Ronald bisa menyediakan waktu juga untuk menjawab lagi ya. Kita berusaha sebisa mungkin ngebantu teman-teman. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, bener nggak bro? Kita cuma bisa menjawab, memberikan informasi ya. Lewat informasi, tapi gua rasa informasi ini bisa melit ke arah yang positif, bener nggak? Yap, Oke, sampai jumpa di ya video benar. berikutnya dan jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, like, and comment dan thank you for watching. Oke, bye. Bye.